Panen bro, panen ikan Sewu? patin. Sewu ya Patin yang belum sangat rong kintal banyak punjul sekali ya. nih. Sewu ya rong kintal punjul bre ya. Ini ada 3 kolam sebenarnya di samping. Kolam yang berjejeran ada 3 kolam. Semuanya itu berisi patin. Ini umuran sekitar 8 bulan. Ini udah waktunya dipanen. Setiap kolam itu memiliki bibit itu 1000 ekor. Umpannya semua dari umpan pur atau ikan atau umpan pelet. Semuanya itu per kolamnya itu ada 1000 ekor. Ini kalau budidaya patin ini ya jarang sekali ada kematian tuh, jarang. Cuma pembesarannya tuh agak lama. Ini masih dibilang magel ya. Kalau dibilang magel itu 1 kilo itu ada 3 ekor, 4 ekor. Ini ada yang 1 kilonya sampai 4 ekor. Ini termasuk pembesaran yang telat. Seharusnya umur 8 bulan itu mencapai setengah kilo atau 1 kilo maksimal. Tapi ini karena umpannya kurang, jadinya masih agak kecil ya. Ini pembesarannya. Ini kalau misalkan ini lele, kalau misalnya ini lele umur 8 bulan itu maksimal itu per ekornya paling kecil setengah kilo atau besar maksimal ya 2 kilo per ekor. Ini termasuk kecil ya. Ini kan patin, pembesarannya agak telat. Per kilonya 15.000 kalau ikan patin. Ikan lele juga sama, ada yang 15.000 atau 14.000, tergantung ikannya. Tapi kalau lele di tempat kecemberan itu umur 8 bulan itu bisa mencapai setengah kilo atau maksimal 2 kilo tuh kalau yang subur. Tapi kalau misalkan di tempat kandang ayam tuh umur 8 bulan itu bisa mencapai paling maksimal paling kecil 2 kilo atau 1,5 kilo, besar bisa sampai 4 atau 3 kilo kalau di tempat kandang ayam kalau umur 8 bulan. Tapi ini patin jadi agak telat. Ini udah waktunya dipanen ini bro. Oh ya, jangan lupa di itu ya, subscribe, share, dan komen ya. Ini budidaya patin. Ini ada 3 kolam. Ini kedalaman air kurang lebih 1 meter, 1 meter lebih lah ya, kurang lebih maksimal 1 meter. Hutannya dari yang punya kolam itu kedalaman 110 cm, jadi 1 meter lebih sedikit ya. Ini umpannya kangkung sama pelet atau pur. Tapi ini pembesarannya agak telat ini, soalnya masih agak kecil-kecil. Sebenarnya airnya itu sangat bagus sekali. Tempatnya juga sangat bagus, sangat airnya juga dibilang hijau. Juga umpannya yang telat ini. Seharusnya itu maksimal itu paling kecil itu setengah kilo. Besar ya 1 kilo umur 8 bulan kalau ikan patin. Tapi ini paling besar paling setengah kilo. Masih ada yang 4 ekor 1 kilo, banyak. Jadi pembesarannya itu sangat telat sekali.
Beda sama ikan lele. Kalau ikan lele itu cepat, hasilnya juga lebih cepat. Kalau ikan lele bisa dibilang apa namanya, kesuburannya lebih cepat ya. Kalau lele itu kesuburannya lebih cepat, apalagi kalau di tempat kandang ayam itu sangat cepat sekali pembesarannya. Kalau misalnya umur 8 bulan kayak ini kan umuran 8 bulan. Jadi kalau lele kalau di tempat kandang ayam itu bisa mencapai 4 kilo per ekor. Ini sangat bagus sekali kalau buat bikin konten. Kalau ikan lele buat konten itu sangat bagus sekali kalau buat pancingan. Tapi ini diambil pakai jaring. Sebenarnya budidaya lele itu sangat menguntungkan sekali apabila di atasnya ada kandang ayam, misalnya ayam telur atau potong. Tapi kalau ayam potong sih masih dibilang jelek ya. Ya enggak jelek, cuma kalau pertumbuhan ikannya lelenya itu agak telat kalau ayam potong atau ayam sayur. Tapi kalau ayam telur, ayam yang merah itu, telur merah itu pertumbuhannya itu sangat cepat sekali. Bisa dibilang kalau ikan lele atasnya kandang ayam telur, keuntungan yang sangat melimpah sekali. Kalau misalnya ayam telur, atasnya ayam telur maksimal 400 ekor ayam, itu di bawahnya lele dari bibit remaja ya, biasanya remaja atau LBG itu umur 4 bulan atau 3 bulan setengah, maksimal 3 bulan setengah itu bisa mencapai bobot kurang lebih 5,5 kintal atau 6 kintal dari bibit 1,5 kintal. Dan lele per ekornya per kilonya itu 14.000. Otomatis itu kalau misalkan atasnya ayam itu dibikin perteloran itu kan bisa beli umpan kurung misalnya buat umpannya, kasih pakan ayam, diambil telurnya, itu kan keuntungannya di situ kan sebenarnya agak tipis ya kalau menghasilkan keuntungan dari telur itu sangat tipis sekali. Tetapi kalau bawahnya ada kolam lele, itu keuntungannya sebenarnya itu di bawahnya. Jadi bilang di bawahnya itu di bagian lelenya itu, karena lelenya kan makan kotoran ayam, sedangkan kotoran ayam itu kan mengandung konsentras ya. Konsentras atau pembesaran daging itu berasal dari pur ayamnya itu. Jadi kalau kotorannya ayam dimakan sama lelenya, itu lelenya akan sangat subur sekali. Jadi untuk pembesaran lele itu sangat cepat sekali. Tapi kalau ikan patin ini kalau atasnya ada kotoran ayam atau kandang ayam juga bisa menghasilkan, cuma masih dibilang agak tipis ya. Beda sama ikan lele. Kalau ikan lele pembesarannya itu sangat cepat sekali. Maksimal kalau 1 tahun ya. Kalau di tempat aku kan biasanya itu pemancingan lele kolam, itu pemancingan ceker gitu kan, aku nyari tuh setiap perumahan atau setiap desa itu kan banyak sekali. Hampir setiap rumah itu, memiliki kolam kecil yang di samping rumah atau di samping rumah atau belakang rumah itu pasti ada. Kalau di pedesaan itu kan dipelihara ikan lele.
untuk pembuangan atau limbah, atau ya bukan limbah sih ya, kalau dibilang jadi sayuran atau yang udah nggak kepake, atau nasi yang udah basi kan bisa dikasih umpan ke lele ke kolam. Itu sangat cocok sekali. Isinya kayak banget ya. Woi. Makanya setiap 1 tahun, maksimal 1 tahun itu 1 kilo. Kalau di tempat samping-samping rumah tuh bisa nyampe 2 kilo kalau ikan lele. Tapi ini kan aku kadang bikinin konten lele, pancingan lele itu karena saya mencari kolam-kolam tuh bukan 1 desa 2 desa, tapi hampir seluruh desa di satu wilayah kecamatan Mandiraja itu, hampir seluruhnya saya mencari kolam-kolam itu. Jadi makanya setiap hari bisa dapat konten itu karena saya nyari di kolam. Di kolam terus dibeli ikannya tuh borongan, atau kebanyakan sih borongan ya, borongan 1 kolam berapa, ntar diambil terus masuknya ke pengepul, misalnya Galatama atau pemancingan kolam, yang jelas sih Galatama ya, Galatama. Tapi kalau yang seperti ini ikan patin itu masuknya ke restoran, karena ini kan untuk budidaya, jadi masuknya ke restoran. Beda sama yang lele-lele itu masuknya Galatama, itu bukan konsumsi ya, bukan dikonsumsi. Kalau lele yang di pancingan di tempat aku tuh bukan untuk dikonsumsi, itu jarang masuknya ke kolam Galatama, jarang. Kalau untuk konsumsi itu jarang. Tapi kalau yang ini patin tuh masuknya konsumsi, masuknya ke pengepul restoran itu, ke restoran atau pedagang apalah ya, intinya untuk daging ya kalau ikan patin ini. Itu aja ya guys, teman-teman semuanya tuh jangan bosan-bosan tuh mengikuti atau menonton video-video saya tentang perikanan, mancing lele tuh, jangan bosan-bosan ya. Tolong dibantu semuanya ya yang menonton, subscribe, share, link atau komen ya, semuanya ya tolong dibantu ya untuk mencari penghasilan. Apalagi ini kan posisi seperti ini, cari penghasilan kerja itu susah, jadi saya berusaha cari kerjaan di sini, penghasilan di media. Dulu saya kerja di Jakarta jadi kuli proyek, kuli bangunan. Itu aja ya guys, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.